asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenggo, agen EOA Gold cabang Pekanbaru. Hari ini saya akan sharing tentang manfaat dari emas. Karena saya agen EOA Gold, maka saya akan berbicara tentang emas murni atau logam mulia. Jadi apa manfaat kita memiliki, menabung atau membeli emas murni atau logam mulia? Karena di sini saya tidak membahas tentang perhiasan ya. Tapi sebelum kita membahas tentang manfaat dari emas, terlebih dahulu saya akan paparkan sedikit tentang fenomena yang terjadi dewasa ini atau yang terjadi saat ini di dalam masyarakat kita. Yang pertama itu, banyak dari kita yang menjadi miskin mendadak, menjadi hartanya berkurang gitu ya, karena terjadinya resesi. Yang keduanya, gaji kita meningkat, tetapi tetap saja tidak bisa memenuhi kebutuhan. Jadi kebutuhan kita juga mengalami peningkatan, biaya kebutuhan kita juga mengalami peningkatan. Yang ketiganya yang terjadi juga di dalam masyarakat kita, sangat mudah untuk menjual emas kita di saat kita kekurangan uang, di saat kita butuh uang gitu. Kita dengan gampang menjual emas kita. Yang keempatnya, kita salah dalam menetapkan harga dari aset kita. Jadi aset yang kita miliki ketika kita jual, kita salah dalam menetapkan harganya. Nah kemudian aset yang kita miliki karena kita salah dalam bukan salah ya, karena kita kurang paham aset apa sih yang sebenarnya akan menguntungkan di masa yang akan datang gitu kan ya. Karena kita kurang paham, jadi kita memilih aset-aset yang nilainya menurun gitu. Nah itulah yang fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita sekarang ini. Nah apa hubungannya dengan emas? Nanti kita akan bahas ya. Hari ini saya akan bahas manfaat dari kita memiliki emas, memiliki tabungan emas murni atau logam mulia. Ada 14 manfaat dari emas. Jadi ada 14 manfaat dari emas, tapi hari ini saya tidak akan bahas semuanya. Sebagian dulu yang saya bahas tentang manfaat emas, nanti di lain kesempatan saya akan bahas sisanya ya. 14 manfaat emas itu adalah: yang pertama, safe haven, multiple use, harga cenderung naik, bisa diwariskan, zero inflation, mengontrol sifat konsumtif, tabungan atau aset terbaik, pinjaman cerdas, hakim yang adil, terjauhi dari riba, keberkahan emas, wakaf produktif, hukum perdata emas, dan universal currency. Baiklah, manfaat emas yang pertama itu adalah sebagai safe haven. Maksudnya di sini adalah pengaman nilai. Jadi emas itu fungsi yang pertamanya itu manfaat yang pertamanya itu sebagai pengaman nilai aset. Jadi maksudnya di sini adalah emas itu tidak akan terpengaruh terhadap gejolak dari politik dan gejolak ekonomi dunia. Jadi emas ini memiliki tingkat resiko paling rendah, aset yang memiliki tingkat resiko paling rendah ketika terjadi gejolak politik dan gejolak ekonomi dunia gitu. Tapi ketika dunia baik-baik saja, mungkin emas tidak terlalu tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah makanya
kita dengar belakangan ini, para pemilik modal itu banyak yang mengalihkan modal mereka ke dalam bentuk emas ketika terjadi masalah kemarin, masalah pandemi ya, terus lagi masalah hubungan antara Cina dan Amerika. Itu banyak dari pengusaha-pengusaha besar, konglomerat besar itu mengalihkan aset mereka dari saham bahkan ke dalam bentuk emas. Ilustrasi manfaat emas sebagai safe haven bisa kita lihat pada tabel ini ya. Itu misalkan pada tahun 90 kita punya uang 50 juta, itu bisa kita belikan premium sebanyak 90.909 liter dengan harga premium saat itu 550 per liter dan harga emas saat itu 23.000. Kalau misalnya tahun itu kita belikan emas, itu akan mendapatkan 2174 gram emas. Bagaimana di tahun 2020? Kita bisa lihat dari ilustrasi itu, harga emas di tahun 2020 itu 1.050.000 ya. Kemudian harga premium itu 6.450. Kalau uang kita masih di dalam bentuk uang gitu ya 50 juta, itu hanya akan mampu membeli 7.752 liter premium. Bandingkan dengan tahun 1990 ya, berkurangnya udah jauh banget gitu ya. Nah, kalau misalnya tahun 90 itu kita belikan emas dan tahun 2021 emas itu kita jual semuanya untuk membeli premium atau bensin, maka premium yang akan kita dapatkan itu 353.893 liter premium, bandingkan dengan tahun 1990. Jauh banget kan bedanya. Simpanlah emas, maka apapun yang terjadi akan tenang, karena aset kita nilainya terjaga bahkan cenderung naik. Manfaat emas yang kedua itu sebagai multiple use. Maksudnya di sini, satu keping emas ini bisa kita gunakan berkali-kali dan banyak fungsi. Tentu saja kalau kita tahu ilmunya gitu. Kalau kita nggak tahu ilmunya ya tetap kita nggak mengerti, ya kan? Nah di sini saya akan jelaskan kenapa satu emas ini bisa fungsinya berkali-kali. Ya kita lihat bagian berikut ini ya. Manfaat emas sebagai multiple use bisa kita lihat pada ilustrasi ini ya. Itu pada tahun 2007 kita punya uang sebesar 10 juta. Uang 10 juta ini kita belikan emas itu dapat 50 gram. Di tahun 2010 kita butuh dana untuk memasukkan anak ke sekolah SMA sebesar 16 juta. Kalau misalnya uangnya tidak kita belikan emas di tahun 2007, maka uang kita itu tidak akan bisa untuk membiayai anak masuk SMA. Tapi karena sudah kita belikan emas itu bisa kita gadaikan di Pegadaian Syariah. Nah dari sana kita dapat uang, ketika kita gadaikan kita dapat pinjaman itu gadai itu sebesar 20 juta. 20 juta ini cukup untuk membiayai anak masuk sekolah SMA. Nah dalam setahun emas itu kita tebus lagi ya. Kemudian di tahun 2013 kita butuh dana untuk pengembangan usaha. Pengembangan usaha, emas yang sudah kita tebus tadi kita bisa gadaikan lagi. Itu dapat uang 26,2 juta. 26,2 juta itu bisa untuk membiayai bisnis yang sebesar 25 juta tadi. Begitu seterusnya gitu. Jadi emas itu kita gadaikan, kita tebus, kita gadaikan, kita tebus gitu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, itulah fungsi emas sebagai multiple use yang artinya bisa berkali-kali dan banyak fungsi gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya emasnya kita jual gitu ya di tahun 2010. Itu kita langsung dapat uang 20 juta, tetapi kemudian
emas kita itu tidak bisa kembali lagi ke kita gitu, kecuali kita menabung lagi, membeli emas lagi, dan belum tentu kita akan bisa mendapatkan 50 gram lagi karena harga emas itu mengalami kenaikan. Bahkan dari situ kita lihat harga emas itu mengalami kenaikan 2 kali lipatnya ya. Jadi seperti itu gitu. Ketika kita jual emasnya, kita sudah tidak punya emas lagi. Dan untuk mendapatkan emas kembali itu tidaklah gampang gitu. Jadi emas kita terlepas. Manfaat emas yang ketiga adalah harga dari emas ini cenderung mengalami kenaikan. Jadi berdasarkan tabel dari data dari zaman dulu ya, dari dulu gitu, data dari zaman dulu, tabelnya dari berbagai sumber, itu emas itu harganya cenderung untuk naik. Walaupun di dalam rentang waktu perjalanannya ada mengalami penurunan gitu ya, tetapi untuk waktu yang lama emas itu mengalami kenaikan. Kalaupun terjadi penurunan, itu tidak akan kembali menyentuh level awal atau bahkan di bawahnya gitu ya, di bawah level awal itu nggak akan menyentuh level awalnya emas itu gitu. Bandingkan dengan aset-aset yang lain. Mungkin kita misalnya beli mobil gitu ya, kita beli harganya 500 juta awalnya, tetapi seiring perjalanan waktu harga mobil itu akan menurun. Beda dengan emas, harga emas itu cenderung mengalami kenaikan. Dari grafik ini bisa kita lihat tren harga emas dari tahun 2006 sampai 2020. Memang itu ada fluktuatif ya, turun naik, tapi pada dasarnya itu emas mengalami peningkatan dari setiap tahunnya gitu. Nah, ini data ini diambil dari gold price. Kapan saat yang paling tepat untuk membeli emas? Apakah saat harga emas naik atau saat harga emas turun? Waktu yang tepat untuk membeli emas itu adalah saat punya uang. Ingat ya, saat punya uang. Kenapa? Karena saat emas turun, belum tentu kita punya uang. Atau saat emas kita lihat nih harga emas sekarang mengalami peningkatan, nah nanti kita akan dapat untung gitu dari peningkatan emas gitu misalnya. Terus kita mau beli emas, ternyata apalagi uang kita nggak punya gitu. Jadi waktu yang paling tepat itu adalah saat kita punya uang. Ayo segera kita konversikan uang kita, tabungan kita ke dalam bentuk emas. Manfaat emas yang berikutnya adalah zero inflation. Jadi emas itu tidak mengalami inflasi. Emas itu tidak mengalami penurunan nilai gitu ya. Jadi apa itu inflasi? Mungkin kita sering mendengar kata inflasi, tapi kita tidak terlalu paham gitu apa itu inflasi. Inflasi itu adalah saat nilai dari uang kita itu mengalami penurunan. Jadi kita memiliki uang yang banyak, kita memiliki jumlah uang yang besar, tetapi nilainya terus mengalami penurunan. Yang kedua, inflasi itu adalah pencurian secara legal. Jadi kita maksudnya karena nilai dari uang kita tadi menurun, maka kita tanpa kita sadari duit kita sebenarnya jumlahnya tetap, tapi nilainya mengalami penurunan. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi. Misalnya dulu kita bisa beli dengan 10.000, misalnya kita bisa beli 10 biji telur. Mungkin di waktu yang akan datang itu tidak bisa lagi membeli 10 butir telur. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi. Ini ada tabel harga kambing dari tahun 2000 sampai tahun 2012 ya. Itu bisa kita lihat, jika kita beli dengan emas harganya semakin menurun, sementara jika kita beli dengan uang harganya akan semakin meningkat. Begitu juga dengan ONH ya, kita bisa lihat ini
dari tahun ke tahun kalau kita konversikan dengan emas itu harga ongkos naik haji itu semakin menurun. Sementara kalau masih di dalam rupiah itu meningkat. Ini kita bisa lihat dari tahun 2005 sampai tahun 2013. Nah, gimana kalau di tahun 2020 itu biaya ONH kalau masih di dalam emas sebesar 174 gram itu bisa memberangkatkan 5 orang untuk naik haji di tahun 2020. Jadi biaya haji dari tahun ke tahun itu kalau di dalam emas, di dalam besarannya di dalam emas itu mengalami penurunan. Manfaat emas berikutnya adalah sebagai aset atau tabungan terbaik. Jadi setiap kita punya mimpi-mimpi, harapan-harapan, keinginan-keinginan di masa yang akan datang yang mungkin saat ini belum bisa terwujud. Misalnya kita ingin umroh, kita ingin naik haji, kita ingin pendidikan anak kita bisa mencapai jenjang yang tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kondisi sekarang mungkin belum terpenuhi. Makanya kita menabung untuk mencapai semua itu. Nah, tabungannya itu dalam bentuk apa? Nah, itulah yang saya bilang tadi, menabunglah dalam bentuk emas, karena itu tadi emas tidak mengalami inflasi. Kita nanti bisa bandingkan dengan yang lainnya gitu ya. Tapi di sini saya kan membahas tentang emasnya aja. Jadi karena emas tidak mengalami inflasi, maka emaslah yang menjadi tabungan yang terbaik. Bisa dilihat dari gambar berikut ini ya. Ini diangkat dari kisah nyata yang dialami seseorang ya. Pada tahun 90 dia membeli premi asuransi buat anaknya itu sebesar 25 juta. Dia beli langsung ya premi tunggal dengan harapan di tahun 2015 dia akan menerima uang 175 juta dan itu cukup untuk membiayai kuliah anaknya. Ternyata anaknya itu ingin masuk kedokteran. Dia cek di tahun 2012 biaya untuk masuk kedokteran itu 250 juta. Jadi asuransi yang dia ikutin itu tidak mengcover biaya pendidikan anaknya. Nah, bagaimana kalau di tahun 90 itu dia belikan emas dengan harga emas saat itu 23.000 per gram, dia akan mendapatkan minimal 1 kilogram emas. Nah, 1 kilogram emas itu kalau dijual di tahun 2012 akan mendapatkan 550 juta uang ya, uang 550 juta. Nah, itu kalau dibandingkan dengan kuliah kedokteran di tahun 2012 itu sudah lebih dari cukup untuk memasukkan anaknya ke kedokteran. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa emas itu adalah tabungan atau aset terbaik. Jadi jika saat ini emas Anda bisa membeli sebuah barang, maka di masa yang akan datang emas Anda pun bisa membeli barang tersebut. Manfaat emas yang berikutnya itu adalah sebagai hakim yang adil. Apa itu hakim yang adil? Maksudnya di sini emas itu kita bisa kita gunakan sebagai ukuran untuk kenaikan gaji atau harapan-harapan atau harga-harga di masa yang akan datang. Nah, ilustrasi ini bisa kita lihat untuk mengetahui manfaat emas sebagai hakim yang adil. Contohnya di tahun 2019 kita punya gaji itu 10 juta. Kemudian di tahun 2020 naik gaji kita 5%. Kita bandingkan dengan inflasi dan harga daging gitu ya. Kenaikan gaji kita itu udah di atas inflasi gitu. Tapi bagaimana kalau kita hitung dengan emas? Di tahun 2019 itu dengan gaji 10 juta kita bisa mendapat 13 gram emas. Dan di tahun 2020 dengan gaji 10,5 juta itu kita hanya bisa membeli 11 gram emas. Jadi di sini kelihatan kalau diukur dengan emas itu kenaikan gaji kita berkurang malah. Orang yang memiliki emas pasti memiliki uang. Namun orang yang memiliki uang belum tentu memiliki emas. Maka
emas adalah uang yang sesungguhnya. Itulah sedikit sharing saya hari ini tentang emas. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari penjelasan saya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.